Yang mana wajib. Nah, kalau misalkan namanya siapa lagi, ya harus di atasnya ini ada namanya, harus diikutkan. Kalau siapa yang nggak diikutkan, walaupun sudah ngumpulkan, ya saya anggap tidak mengerjakan. Gitu ya. Kalau ini kan, jadi harus di-capture yang ada nama yoginya. Ya, off kamera, nggak apa-apa, Novi. Memang agak aneh ini kalau jam segini nih sinyal. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke penjualan, purchase. Purchase, oke. Penjualan. Ya wes, pembelian. Sales apa? Saya bingung bahasa Indonesia. Pembelian tuh ya. Ya wes, pembelian. Pembelian wes, nggak apa-apa. Semoga nanti bisa ini ikuti. Ayo, pembelian. Klik. Bu, pencet Bu. Oke. Itu my quotation-nya kamu hapus ya, di tanda silang itu loh. Atas itu. My quotation. Nah, hapus dulu aja. Biar nggak terdistrak. Oke. Ini kamu sudah memasukkan semuanya ya? Penjualan ya? Pintar. Nah, sudah masuk ya. Itu masih penawaran itu Pak Edi Purnama. Oh, kamu udah mulai masukin data berarti? Iya. Apa 2 dia masukinnya? Ke ini 2 kayaknya, Bu. Oh, ya udah nggak masalah. Yang pasti penjualan udah kamu masukin ya, yang untuk saldo. Sekarang kita ke bagian pembelian. Kok pembelian penjual? Tadi apa sih? Tadi apa tuh? Tadi sales, Bu. Ya, sekarang pembelian. Nah, sekarang pembelian juga sudah dimasukkan ya. Iya. Sudah dimasukkan semua datanya. Berarti kemarin kita juga sudah melihat bagaimana untuk akuntingnya. Sudah aman ya. Sekarang kita akan mencoba untuk transaksi. Oke, kita akan coba transaksi. Kemarin yang sudah dimasukkan transaksinya apa? Pembelian ya? Pembelian apa penjualan? Pembelian. Pembelian, oke. Sekarang kita akan masuk ke transaksi pembelian dulu. Di soal, silakan sambil lihat soalnya ya. Di soal itu ada apa? Kita pembelian kayu, kan gitu ya? Pembelian kayu, kan gitu ya? Yang 0,6 itu, bukan? 0,6 itu? Yang 5 kubik. Iya, kamu udah masukin apa belum? Belum ya? Sudah, di tambalan, Bu. Di mana? Di sini. Ini tambalan ini. Bentar. Ini, Bu. Satu-satu aja. Oh, jadi buat lagi, Bu. Karena kalau 2 gini kan ada kayu yang harus sudah kita bayar, terus saldo awal yang kemarin kan nanti bayarnya kan gitu. Ya, satu-satu ya. Coba kamu hapus aja dulu, nggak apa-apa. Kamu hapus dulu, karena nanti beda caranya. Hapus yang atas Mas. Sunting betul. Oke. Ini yang saya makanya ini jadi yang ini saya hapus aja, Bu. Yang atas aja, yang atas. Jangan Tadi yang saya bawah. coba nggak bisa. Hah? Terus simpan nggak bisa. Nggak bisa, Ibu. Yang bawah bisa. Kamu sudah ke order penjualan. Ya sudah, nggak apa-apa deh. Yuk, oke, nggak masalah. Oke, sudah. Abaikan. Oke, jadi kita skip aja tambah lanan, kita skip dulu aja. Kita ke yang satunya aja. Ini sambil saya mau gitu ya. Sebentar. Kamu juga udah nambahkan juga ya? Ini sudah. Iya, kamu tambahin 1 juga semua. DRS nggak ada saldo awalnya, Bu. Enggak, ini loh. Pembelian kedua, 5 set besi. PT Sinarmas. Udah kamu isi apa belum? Sinarmas, udah. Kamu jadikan 1 lagi. Iya. Ya udah deh, coba ini aja deh, nggak apa-apa. Oke, buat tagihan. Udah terlanjur. Yang lainnya gimana? Saya lihat pendapat yang lain dulu. Yang lainnya ngerjakan apa enggak? Kerjakan, Bu, tapi nggak dicampur sama itu awal. Oh iya, jangan dicampur dulu karena
sebetulnya nanti kan jadi satu Bu rumahnya. Enggak, tapi kan transaksi itu dilakukan dengan tanggal yang berbeda gitu loh Beda. maksud saya. Logikanya kan gitu ya. Iya. Saldo piutang itu dibuat pada tanggal yang sudah berbeda dengan saat transaksi sekarang. Nggak bisa digabung gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi nggak bisa digabung kecuali memang tanggalnya sama gitu loh. Jadi harus sendiri-sendiri Yogi. Oke, harus sendiri-sendiri. Wes, saiki saya nggak mau tahu. Coba sekarang kita buat dulu yang baru, wes. Buat aja yang baru, wes. Ayo. Untuk yang pertama kayu, karena nggak bisa kan tanggalnya beda, jadi nggak boleh. Kan Iya. order deadline-nya udah beda. Itu kan saldo awal kemarin kan, gitu loh. Nanti akhirnya banyak yang namanya buku besar, nanti kan akan terekap. Ini kan canggih. Jadi nanti kalau pengen tahu tambak lanon ya udah akan keluar tambak lanon apa saja dan transaksinya tanggal berapa itu akan terekap sendiri kan gitu ya. Oke, harganya berapa? 10 10 juta kah? 15 juta. 30 juta. 30. 15 juta. 15. Pelan-pelan, pelan-pelan. 15 juta. Jadi jangan dicampur ya, Yogi. Iya, Bu. Jangan dicampur. Karena apa? Transaksinya berbeda. Tapi Ya, kalau dihapus nggak bisa ya, Bu? iya, karena kamu sudah sampai ke order pembelian. Kalau order pembelian kemarin masih ingat nggak alurnya? Kalau sudah sampai yang namanya apa? Order pembelian berarti apa? Itu sudah dikirim ke vendor. Kamu nggak Iya. bisa apa? Nggak bisa untuk menolak lagi karena kan semua data sudah dikirim ke vendor. Sebelum dikirim ke vendor, di situ kan ada nanti konfirmasi order nih kayak ini nih, konfirmasi order tuh cetak PPW kan? Iya. Itu kan konfirmasi berarti iya sudah disetujui, makanya saya konfirmasi dan dikirim akhirnya order pembeliannya. Nah, kamu tadi sudah ke order pembelian, sudah dikirim ke vendor. Jadinya apa yang nggak bisa kamu tarik. Gitu ya. Siap. Sekarang kita coba baru. Dah. Sudah masuk. Ini adalah sama dengan request for quotation ya. Ya. Request for quotation atau permintaan penawaran. Istilahnya begitu. Oke. Kirim sebagai email. Tanggalnya sudah masuk. Oke. Kirim sebagai email dulu. Baik kan, kirim aja langsung. Oke, kalau sudah ya, kita sekarang harus konfirmasi. Konfirmasi order. Ayo dikonfirmasi karena kita sudah lihat, oke, benar. Ini sudah ada gitu ya. Konfirmasi dulu. Nah, sudah keluar apa? Order pembelian. Gitu ya. Yang lainnya pakai bahasa Inggris ya. Saya juga agak kikuk nih pakai bahasa Indonesia, soalnya biasanya rata-rata bahasa Inggris. Oke, kalau di situ kalau sudah berarti nanti apa? Akhirnya apa di sini karena pembelian kan sudah dikirim nih sales ordernya. Berarti apa? Vendor nerima, oh ada yang mau beli kayu ya PT Sofyan. Berarti apa yang dilakukan oleh vendor? Vendor akan mengirim barangnya. Karena mengirim barang berarti nanti PT Sofyan harus terima produk. Klik terima produk. Nah, sudah. Oke, coba dilihat. Karena sudah diterima produknya, berarti apa? Harus divalidasi. Oleh siapa? Ini biasanya oleh bagian gudang. Validate. Dah. Oke, sudah ya. Selesai. Udah selesai ya, berarti ya. Nah, di sini ada sudah selesai untuk urusan pembelian. Sekarang butuh namanya selain konfirmasi oleh pihak billing, berarti di sini juga perlu namanya validasi dulu. Kan gitu ya. Butuh validasi. Coba sekarang kita ke saya azan sebentar ya, azan
Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita akan ke, aduh bahasa Indonesia ini ya. Agak susah saya bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita harus membuat namanya vendor bills. Jadi kita harus membuat bills. Coba Mbak, Mas lihat Mas. Nggak usah ke sana, laporan. Kamu jangan kemana-mana kalau belum saya suruh pindah, Yogi. Kamu jangan kemana-mana, wes. Hope. Coba ke produk dulu. Tadi produknya udah ya. Kayu, coba diklik kayunya. Kayu diklik. Oke, nah lihat. Itu ada data yang masih nol. Aturan order masih nol. Aduh, kalau bahasa Indonesianya apa sih? Bahasa Inggrisnya apa sih? Alah, agak kikuk saya ini kalau di situ. Klik deh salah satu, klik aturan order, klik coba. Kayunya dihapus kayunya. Bisa ya? Nggak bisa ya? Yang pasti begini, Mas. Saya nggak tahu kalau Indonesianya apa. Coba ya. Jadi setelah kita sudah memasukkan ke semuanya, kita sudah mengirim ya, sudah mengirim kepada vendor. Tadi vendor juga sudah ngirim ke kita, gitu ya. Di sini kita perlu untuk melihat invoice, ya tagihan. Jadi tagihan itu bisa uang itu bisa dibayar kalau ada tagihan. Nah caranya kita harus ke purchase order, cari invoice. Wes, mboh dek kuno opo invoice itu punyamu. Biasanya di bills. Bisa nggak? Coba kembali dulu deh ke order, coba order pemasok. Kita beli kayu ke siapa ini? PT apa? Halo? Oke, Tambak Lanon diklik, Yogi. Oke, Tambak Lanon diklik, udah begini aja lebih gampang. Oke, dilihat ya. Itu yang ditagi masih nol. Tagihan juga masih nol. Nggak tahu kalau bahasa Inggrisnya apa, aku nggak tahu wes. Pokoknya di situ itu harusnya ditagi itu invoice. Tagihan juga itu istilahnya apa sih kalau bahasa Inggrisnya? Kenapa bahasa Inggris? Oke, sekarang waktu kita adalah untuk membuat invoice dulu, karena kalau tanpa invoice tidak akan ada yang namanya pembayaran yang dilakukan oleh billing, kan gitu ya. Tadi kan alurnya kemarin kalau masih ingat ya adik-adik ya, harus ke billing, nanti dari billing akan dikeluar uangnya untuk pembayaran, yang nanti buktinya dikirim ke vendor, satunya dikirim ke accounting yang akan dikualifikasikan nanti. Oke, sekarang kita harus buat namanya vendor bill. Itu bisa diklik. Ya, itu diklik. Diklik. Oke. Belum dibayar, di silangnya dihilangi, belum dibayar itu. Oke. Oke. Enter, Mas. Klik. Tempat lain, klik. Klik tempat lain. Udah tempat lain aja. Sudah, harusnya ada tuh datanya. Yang lain keluar data nggak? Harusnya keluar ini. Buat deh, buat wes ada. Harusnya ada ini. Sudah ya wes buat. Oke, dah wes. Oke, ini sudah ada datanya, berarti tinggal kita tambahkan. Apa yang perlu ditambahkan di situ? Apa? Kita membeli apa di situ? Kayu. Tulisan kayu, Mas. Apa yang dibeli tadi? Ditulis deh datanya yang tadi. Oke, tanggalnya juga ditulis. Enggak, no. Enggak baru ya wes. Akunnya apakah sales? Enggak sales loh. Ini kita pembelian ya. Berarti apa di situ? Berarti bahan baku. Bahan baku, coba cari bahan baku. Nah, wes, klik.
Oke. Kuantitasnya tadi berapa? 5. Harganya? Oke. 15. Oke. Pajaknya hilangkan aja. Siap. Aman ya. Nah, terus tanggal fakturnya silakan ditulis dulu. Tanggal fakturnya tanggal sekarang deh. 17. Nggak apa-apa. Customer udah. Replace invoice-nya apa tuh? Klik coba, Mas. Apa tuh? Saya agak-agak meraba-raba soalnya kalau kayak gitu. Nggak ada, Bu. Ya udah kosong aja nggak apa-apa. Oke, nanti kalau sudah ya lengkap ya. Ya, sudah lengkap ya. Ini kan kita harus buat yang namanya faktur dulu. Vendor bills istilahnya gitu. Oke, konfirmasi. Oke. Nah, send and print. Send. Nah, kirim. Oke. Oke. Kalau sudah buat pembayaran. Anggap aja kita buat pembayaran deh. Kan sudah ada tagihan toh. Oke, apa di situ? BRI ya? Bank. Dia bank ya? Bank apa cash? Anggap aja belinya cash ya. Transfer bank BRI. Sorry. Bank enggak, bank aja, jangan tambah BRI, bank aja kan jurnal bank, wes bank. Bawah, yang bawah. Nomor rekening bank penerima. BRI, coba wes isi. Mulai mengetik. Nah, taruh wes sudah BRI. Oke. Bank penerimanya kan itu ya BRI. Klik. Anggap aja BRI deh. Oke, nah nomor rekeningnya diisi dulu. 1, 2, 3. Pemegang akunnya siapa? Tambah Lanon. Oke, sudah. Banknya apa? Banknya apa? BRI juga deh, anggap aja sesama BRI. Pemilik akunnya siapa? UD tambah Lanon. Oke, UD tambah Lanon langsung ditulis, Mas. Nama pemilik akunnya. Nah, itu harus ditulis tangan kalau itu. Oke. Oke, simpan. Oke, sekarang sudah waktunya untuk membayar ya, kita bayar. Oke. Buat pembayaran. Nah, sudah keluar in payment. Ya, proses untuk membayar. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di sini? Kita sudah membuat fakturnya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menyiapkan untuk apa? Untuk konfirmasi dan validasi, ya. Validasi dan konfirmasi. Nah, biasanya untuk seperti ini harus apa? Di print. Biasanya nanti print berikan ke kasir, ya. Juga biasanya ini diserahkan ke vendor. Ya, tadi kan ada ya, tadi yang sudah kita kirim kan tadi ya. Nah, kalau sudah berarti apa? Kita akan ngecek nih. Ngecek apa? Ngecek apakah memang sudah kerekap data-datanya. Oke, sekarang kita masih ke purchase order dulu, Mas. Purchase order, ya, order pembelian. Oke, kita lihat udah tambah Lanon yang 75. Klik, ini yang barusan kan ya? Oke, Yogi. Buat tagihan. Dah, konfirmasi. Tanggal tagihan dan pengembalian, isian tanggal tagihannya. Nah, belum diisi soalnya. 17. Simpan dulu, oke. Konfirmasi.
Oke, buat pembayaran, bill-nya udah ada. Tadi sudah ya. Create payment lagi. Sudah in payment toh. Nah, sekarang ke ini maksud saya. Ke bagian PT Suryanya. Coba ke vendor. Ke vendor lagi, Mas. Bukan order pemasok, klik, terus ke UD Tambak Lanon, klik. Nah, bisa dilihat ya. Itu 75 sudah ditagihkan. Ini tagihan pembeliannya ada 1 jumlahnya. Berarti semuanya sudah terekap dengan baik. Ya, ini yang bisa kita lihat sekarang. Gitu ya. Itu yang bisa kita lihat. Nah, sekarang kalau mau tahu lagi coba ke order. Ke order. Oke, order pembelian, kita lihat statusnya. Nah, itu sudah lihat ya, fully bill. Berarti sudah pada fokusnya di bill. Berarti apa? Ini perlu validasi di bagian billing. Nah, untuk memvalidasi di bagian billing, berarti kita harus kemana? Kita harus validate untuk validate untuk si bagiannya vendor. Ya, purchase order tadi kan ada ya, sudah, invoice-nya sudah. Sekarang kita masuk ke produk. Oke. Sudah nambah semoga. Ini kan tadi pembeliannya udah nambah ya. Nanti kita lihatnya di basic. Selanjutnya kita akan lihat di picking operation, kan tadi sudah dikirim. Pembayaran tadi juga sudah kita lihat. Nah, sekarang pengen tahu, kita langsung ke accounting dulu yuk. Ke accounting dulu yuk. Sudah aman untuk bagian purchase-nya, sudah beres, bill-nya sudah keluar, invoice-nya sudah keluar, berarti sekarang kita ke bagian accounting. Terakhir accounting. Oke, Yogi sudah. Nah, di sini kita langsung ke vendor, pemasok, accounting atau vendor bill. Vendor, nah tagihan. Klik tagihan atau bill. Oke, ada ya tagihannya ya. Nah, ini tagihannya sudah ada masuk di sini. Bisa diklik. Bill-nya itu ada nomornya, ada tagihannya. Sudah bisa kita klik. Terus pemasok lagi coba, Mas. Pemasok paling bawah, pemasok paling bawah. Udah Tambak Lanon. Buku besar mitra coba diklik. Jurnalnya sudah. Kok kenapa debit dan kredit? Nah, sudah ya, berarti jurnalnya ya. Coba klik yang udah Tambak Lanon segitiga itu, yang pinggirnya bisa diklik. Ya? Nah, ini. Oke, gitu ya. Ini sudah terbuat apa sih namanya, jurnal entries-nya sudah jadi. Ya, tapi min 75 ya tadi ya. Berarti di sini ada inventory-nya sudah ada, tagihan 75 debit dibayar, terus bill-nya juga 75 sudah kebayar 75. Jadinya 0 ya. Jadinya 0 kan? Nah, ini sudah ada jurnalnya. Berarti jurnalnya sudah masuk nih, jurnal entries-nya. Ya, jurnal entries-nya sudah masuk. Sudah aman berarti. Kan gampang tuh ya kalau dari situ ya. Kita kalau sudah tahu kayak gini, berarti datanya sudah aman semuanya. Vendor bill juga sudah kita lihat gitu ya. Nah, sekarang kita ke sudah divalidasi belum tuh tadi? Sudah divalidasi apa belum? Sudah ya? Sudah. Tadi accounting sudah, kita juga sudah lihat bagaimana pembayarannya. Pemeriksaan transaksi juga sudah kita lihat. Berarti sekarang kita harus mengecek jurnal. Berarti ke accounting, ke jurnal entries.
sengsak. Nah, ini contohnya. Katakanlah di Oke. sini sudah Yang tadi mana? diperiksakan. Nah, oke, klik. Katakanlah dalam hal ini Tambah kan, Lanon. SMP. Kenapa ada 2 ya Tadi punyamu? yang saya bilang bahwa Tambah Lanon. pekerjaan. Di sini kalau hadirin bisa lihat Nah, di layar, sudah ya? pekerjaan. Sudah jurnal entry-nya masuk kan? Angka-angkanya sudah Ya, tapi harusnya di sini bukan other inventory. Ini harus diperbaiki nggak sih? Harusnya apa nih? Jurnalnya. Jurnalnya apa? Bahan baku ya? Bahan baku iya pada kas. Ini pada saat kita melakukan Gitu ya? Kas pada hutang nggak gitu tah harusnya? hasil auditnya seperti apa didapat. Kas pada hutang nggak gitu ya? Kalau misalnya ini, oke. Nah, ini kan determine stakeholder, menentukan stakeholder dari asuransi. Coba yang bawah Mas, debitnya harusnya kas nggak sih? Other inventory itu? Bagaimana caranya? Oke, Other inventory diganti verifikasi kas nggak sih harusnya? siapa usernya ini? Iya, harusnya diganti kas tuh ya. Dari asuransi pemilih. Siapa yang Coba akan, ganti kas. menggunakan asuransi pemilih? Kita harus identifikasi apakah itu BOD, Bisa, apakah CFO, apakah harus manajer, apakah security manager, Sip, apakah pindah. owner, atau Gitu, legal. dipindah. Kita harus tahu. Dipindah ke kas ya harusnya kan? Karena kan udah dibayar tunai ya. Kas. Kemudian objektifnya atau tujuan dari auditnya Oke. apa? Labelnya kayu, bener ya? Kasnya di, sorry, ini apa sih? Bukannya kalau pembelian itu kasnya di kredit, bahan bakunya di debit ya? Bu? Ya makanya ini salah. Makanya ini Oh, salah. iya, mohon maaf. Bu. Benar-benar. Tapi memang ini makanya salah. Ini pembelian ya. Pembelian kan berarti yang di debit adalah bahan Bahan baku. baku. Nah, yang di kas adalah kredit. Berarti ini Kreditnya. kebalik nih harusnya. Bahan bakunya dipindah aja deh. Oke, itu bahan baku. Nah, maksud saya begitu. Kita akan melihat di prosesnya Sip. untuk Yang bawahnya kas toh. Kalau tadi kan bukan kas. sesuatu Nah, ini diganti prosesi, 75 kasnya. organization structure-nya. Sip. Gitu ya. Berarti di save. Nah, ini karena tadi memang salah jurnalnya, makanya kok dia tidak terbayar. Langsung mental ya tadi kan. Berarti kasnya itu di kredit, pembeliannya adalah di apa? Ya, apa istilahnya? Bahan bakunya di debit. Gitu ya. Sip, sudah aman ya? Sudah aman. Nah, itu kalau kita mau mengecek. Nah, sudah dicek ya, bisa dilihat kan? Sekarang kita coba ke accounting dashboard. Ini ada satu Simpan dulu, Mas. Sudah disimpan? atau satu audit objek di mana super Dashboard. dari SAP itu harus diamankan dengan benar. Super user SAP dalam hal ini Substar. Dashboard. Super user JDC. Nah, coba dilihat di situ di dashboard. Di situ kan ada faktur baru. Maksud saya ini. Di situ ada 2 faktur yang belum dibayar, kan ada faktur baru. Ya tadi kan memang ada faktur yang belum dibayar kan di situ ya. Di situ. Nah, lagi ada miscellaneous operation sama bank. Yang bawah lagi, Mas. Lagi. Nah, ini harus balance. Ya, harusnya balance gitu ya. Cara membalancekannya berarti apa? Ya harus ada sinkronisasi. Coba ke bawah lagi transaksi baru, Mas. Nah, ini kan belum nih transaksi barunya, belum terekam nih. Atas lagi, atas. Iya, atas dulu. Bank. Belum masuk ya? Coba sinkronisasi daring. Bank itu. Diklik. Bisa nggak? Oke. Yang pasti memang tadi belum ada yang terbayar, apa istilahnya kita belum memasukkan ya transaksi kan ya, kita masih melihat dari sisi pembayaran kan gitu ya. Sudah nggak usah batalkan aja, makanya nggak pengaruh untuk bank sama cashnya, jadi nggak masalah. Oke, itu ada. Sekarang kita lihat ke pelanggan lagi deh. Kok pelanggan sih? Pemasok. Oke. Bagaimana impact pencapaian dari disilang, Mas. Tagihan pemasok dihapus. Coba lihat yang sebelah sana. Nah,
pakai illustrating. Itu dalam bentuk itu aja, Mas. Yang apa? Jadi kalau Nah, misalnya dalam bentuk itu aja biar ketahuan. enabler-nya Oke. kita, Gitu ya. ada sistemnya ya. Ini negaranya bisa Sistemnya ketahuan katakanlah kan ya? atau sistemnya Apa bisa saja yang di di-automatize. ini. Nah, ini akan Oke. Nah, berarti kalau ingin mengisi untuk pembelian selanjutnya, menyebabkan caranya katakanlah seperti tadi. bisa Gitu ya. atau bisa Caranya seperti tadi. proses Jangan pernah digabungkan ya. Kalau yang sudah terlanjur digabungkan berarti nanti buat karena satu-satu. saya pernah ada di Jadi satu perusahaan, kalau untuk namanya pembelian perlu diingat harus ada namanya quotation. Dan itu harus ada namanya konfirmasi. biasanya Dan itu harus kalau ada konfirmasi berarti harus dibuatkan apa? Bill. Ya. Harus ada namanya invoice. Istilahnya begitu kan tadi ya. Dan itu bisa kita lihat di mana? Di di salah satu dari orang-orang kita pemasok kok nggak bisa ya. Tulisnya pemasok di situ. Pemasok. Ini langsung semuanya ya. Pemasok, Mas, pemasok. Sampai parah sekali macetnya. Ternyata Tagihan. sistem di adminnya bermasalah. Sehingga Aqua itu Nah, nanti karena yang memang baru kita masukkan adalah yang tambak lanon. Kalau untuk PT Sinar apa silakan nanti diisi sendiri. Jadi nanti kalau saya lihat silakan capture untuk accounting di tagihan. Berarti di situ harus apa? Masuk nama-nama pemasok yang memang yang kita tagihkan, yang mana kita mengadakan transaksi pembelian. Gitu ya. Nanti saya minta capture ini biasanya seperti itu. Ya. Accounting tagihan biasanya seperti itu. Oke. Sekarang kita ke bagian penjualan. Pembelian nanti ini ya. Pembelian nanti dilanjutkan sendiri ya. Untuk saat ini aman pembelian? Aman ya? Pembelian aman ya tadi ngisinya ya. Jadi hati-hati harus ada billingnya dan agar bisa dikonfirmasi. Nah, sekarang kita ke bagian accounting. Yuk. Ke accounting. Penjualan. Yuk. Nah, kamu kemarin sudah ngisi penjualan apa belum, Mas Yogi? Itu semua mantra-mantra yang saya sering sebut kalau ngajar. Yang ini belum bukan Bu. Ini bukan. Oke, untuk pertanyaan Yang apa? Dibeli bak truk gitu. Belum. Dijual. ya. Sudah masukkan apa? Kamu belum ya? Belum. Yang lainnya sudah? Belum. Oke. Sekarang kita lihat di studi kasus. Kita ke transaksi penjualan. Di situ diceritakan dipesan bak truk tipe C dengan harga 33 juta, termasuk PPN dari Bambang S. Dengan menggunakan uang muka 20 juta diterima via Bank BRI. Ini uang mukanya kita abaikan saja dulu, anggap saja semuanya dibayarkan secara tunai. Gitu ya. Via pembayarannya bisa tetap mengikuti dari soal ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita bicara tentang penjualan, saya akan menunjukkan dulu alurnya. Kalau kemarin saya sudah menunjukkan mengenai alur untuk purchase, kan gitu ya, sampai kalau hutang itu gimana, kalau ada pembelian cash itu gimana. Tetapi alurnya sama. Tadi yang seperti saya bilang, dibuat dulu RFQ. Bagaimana dengan sales atau pendapatan kas? Nah, pendapatan kas itu nanti saya mau share screen dulu ya, Yogi. Saya share screen dulu. Oke. Semua sudah terlihat? Sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Dilihat ya. Oke, jadi di sini, oke, karena ini penjualan, berarti apa? Ada customer yang melakukan pesanan. Ya, customer kalau melakukan pesanan apa? Di sini akan dibuatkan quotation. Ya, nanti kalau adik-adik lihat di menu sales, di situ nanti akan ada tuh urutannya apa dulu, quotation, habis quotation apa sales orders kan gitu. Habis itu apa customer biasanya gitu. Nah, quotation ini nanti harus divalidasi. Ya, kan sudah dibuatkan nih pesanan. Oke, quotation dibuatkan, harus divalidasi oleh sales manager. Biasanya sales user sama sales manager itu dilakukan oleh orang yang sama. Jadi nggak apa-apa. Kalau sudah divalidasi, itu ditunjukkan dengan sales order. Yang lain ikutin ya.
Karena ini penting pola pikir ini. Jadi kalau nanti sampai nggak balance, berarti ada yang salah nih di proses ini gitu. Jadi ketahuan. Nah, sales order ini itu diserahkan gitu ya untuk dua pihak. Pertama akan diserahkan kepada customer, ya. Ya, kalau customer berarti apa? Di sini sales ordernya sudah dalam bentuk apa? Invoice. Ya, sudah dalam bentuk invoice. Oke. Nah, yang satunya sales order itu akan dikirim ke bagian manufacturing user kalau memang itu harus diproduksi. Tapi di kasus ini kita nggak mau produksi, tapi ada yang namanya bagian gudang. Jadi apa? Sales ordernya satunya ini kita kirim ke bagian gudang. Bagian gudang akan lihat, oh ada yang beli bak truk ya, gitu. Oke, karena sudah dilihat sesuai, maka akan divalidasi. Nah, ini ada namanya validate. Divalidasi dengan cara apa? Akhirnya apa yang dipesan tadi dibungkus atau di packing dan dikirim. Makanya di sini ketika mengirim ada namanya barangnya dan delivery slip-nya. Jadi dua. Nah, delivery slip ini dan invoice tadi yang dihasilkan oleh sales order tadi gitu ya, itu dikirim bersamaan untuk ke customer. Jadi customer nerima 3 barang, invoice sama slip order, delivery slip maksud saya gitu. Nah, karena sudah menerima ini, siapa customer, dilihat ya, ini yang customer sebelah sini, berarti apa? Waktunya untuk membayar. Nah, membayarlah dia ke siapa? Ke bagian billing. Jadi di sini sales user, sales manager, warehouse atau pergudangan, dia tidak akan menerima namanya uang. Ya, uang pembayaran. Semua langsung ke bagian billing. Nah, billing tadi sudah menerima uang, berarti apa? Dia akan membuat kwitansi satu kopian untuk customer, satu kopiannya lagi untuk bagian accounting. Nah, bagian accounting ini tadi akan menerima 3 surat selain apa? Selain kwitansi, dia juga akan menerima invoice, delivery slip itu tadi ya. Dia akan mengecek dan kalau memang sudah sesuai maka akan ada namanya finish dan itu biasanya dibuktikan dengan namanya journal entries. Dimengerti penjelasan saya? Mengerti ya? Jadi ketika kasus yang pertama diceritakan ada pesanan gitu ya untuk pembelian bak truk C ya kalau nggak salah. Berarti apa dulu yang harus dilakukan? Membuat apa dulu? Oke, halo. Membuat apa dulu? Yogi? Nggak tahu deh siapa tuh. Kita cuma berdua aja kayaknya Yogi. Nggak tahu yang lainnya ngerjain apa nggak, terserah. Ini saya share lagi, Bu. Saya dulu. Oke. Berarti kalau ada yang namanya penjualan, ada customer yang pesen, apa dulu yang harus dibuat? Bukan. Permintaan pembelian. Oh iya. Hah? Permintaan penawaran. Quotation. Ya. Ya, quotation penawaran benar ya. Itu tuh udah kelihatan tuh. Jadi penawaran nanti jadi apa? Sales order kan gitu ya. Jadi harus dibuat itu dulu. Nah, ayo buat yuk. Penawaran, oke buat. Kita buat ya. Yuk, pelan-pelan. Yang lain ikuti ya. Nama pelanggannya siapa? Isikan wis. Siapa yang buat? Pak Bambang. Udah nggak Bambang? Harusnya ada. Kenapa nggak ada? Kok harusnya ada ya? Bambang ada namanya nggak? Yang di pelanggan. Bambang ada loh. Punyamu belum kedetek berarti. Coba didetek lagi. Harusnya ada. Ada kan customer-nya nama Bambang? Sudah ada. Nggak ada ya? Sudah ada. Sendiri aja. Nggak ada ya, kayaknya pelanggannya namanya baru semua. Iya diisi. Bambang, langsung ketik aja. Terus, apa lagi datanya? Ada yang mau bacakan? Tipe C. Tipe C. Oke, harganya
Tuh harganya berapa diganti harganya? 30 juta aja. Diisi 30 juta. Oke. Pajaknya Tidak termasuk pajak atau itu? Udah. Iya. 11% aja nggak apa-apa. Karena kan yang di soal itu kan 10%. Klik 11. Klik 11. Oke. Oke, syarat pembayarannya itu dulu expiration dulu diisi, nanti nggak bisa proses itu. Hari ini aja. Oke, syarat pembayaran kontan aja. Oke, kontan sudah. Nah, makanya di situ pajaknya kalau dilihat adik-adik di bawah ya, itu total 33.300.000 karena memang 11%. Gitu ya. Ya, karena memang 11%. Semua data sudah dimasukkan, sekarang simpan. Simpan dulu. Oke, kirim sebagai email. Kan sudah buat quotation ya, berarti kita harus menyiapkan sales order. Abaikan. Kirim. Oke, penawaran terkirim, konfirmasi dulu. Sampai keluar sales ordernya. Oke, buat faktur sekarang waktunya. Kalau ini tidak begitu ribet. Oke, betul. Create and view invoice. Nah, sudah. Kirim dulu ke email. Sudah, konfirmasi. Kita konfirmasi. Send and print. Oke, abaikan. Send. Ini kita mau buat ini kan penawaran kan. Kita sudah dapat faktur, sudah membuat faktur kan ya. Oke, sudah terekam transaksi ini. Nah, sekarang kalau memang ini langsung dibayar oleh Pak Bambang, berarti apa? Akan dibuat pembayarannya. Klik buat pembayaran. Oke, buat pembayaran jurnalnya bank ya, karena dibayar pakai bank. Nomor rekening bank penerima siapa? Kita kan, BRI. Bank kita BRI, anggap aja begitu. Oke, nomor rekeningnya bank penerima siapa? Yang menerima kita ya. Ya wis. Pemegang akunnya kita ya. Bank penerima itu kan kita ya. Ini kan penjualan ya. Ya, betul, CV. Oke, banknya BRI. Pemegang akun. Irma, oke, boleh. Oh, nggak apa-apa, Irma Sofyan aja. Simpan. Create payment. Bayar. Atau di luar? Masih proses. Oke, sip, in payment. Sudah ya? Ya, sudah aman ya. Berarti untuk di tahap ini bisa kita kembali lagi dulu ke order, sales order, ya order klik. Oke, kita lihat. Nah, selesai ya. Ya, selesai ya. Bisa lagi ke order Mas, bisa ke order lagi. Pelanggan ke bawah. Oke. Mana Bambang? Oke, klik. Nah, sebentar. Nah, sudah ada. Ya. Ya. Itu coba yang mobilnya yang dikirim itu data not yet. Nah, itu diklik. Berarti kan harusnya dikirim nih. Berarti belum selesai nih. On time delivery. Hapus. Yang efektif itu hapus itu. Hapus lagi yang Bambang. Kok belum ya? Udah nggak masalah deh.
Anggap aja sudah dikirim karena kita belum dapat konfirmasi barangnya diterima apa enggak, kan gitu ya. Kalau ya ada kembali lagi ke Bambang, oke Bambang, oke. Ini untuk memudahkan sebetulnya. Tagihan itu belum diisi loh tagihan. Coba diklik dulu. Kita belum buat tagihan, nggak usah tagih ya. Oke, nggak usah ya berarti ya, karena kan bukan pemasok. Kembali lagi ke Bambang, oke benar. Nah, pembelian sudah penjualan. Oh penjualan ya? Oh ya benar penjualan ya. Oke benar. Coba kita lihat ke buku besar mitra. Itu yang sebelah kanan. Nah, sip. Sudah dilihat segitiga itu? Berarti apa? Karena sudah dibayar, ya kan? Berarti ada di situ bank ya terhadap inventory ini harusnya entar diganti inventory. Harusnya barang jadi, gitu. Ya, harusnya. Tapi nanti kita ubah di accounting. Oke, sudah aman. Sekarang kita ke accounting. Nah, waktunya accounting untuk jangan itu, ke pemasok dulu. Ke pemasok dulu. Nah, tagihan. Kita lihat tagihan sudah masuk belum? Nah, sudah masuk ya. Terekam ya. Ya, sudah terekam. Sekarang ke pemasok lagi. Ke pemasok lagi. Nah, coba ke pemasok paling bawah. Kok pemasok? Astagfirullahaladzim, pelanggan. Astagfirullahaladzim, maafkan saya. Pelanggan. Nah, pelanggan. Kok pemasok? Ke Bambang. Sudah masuk ya Bambang ya? Oh, sudah masuk ini. Oke, udah aman. Sama ya dengan data tadi. Berarti apa sekarang yang kita lakukan? Ke journal entries. Ini untuk melihat dulu kan? Oke. Yang mana tadi? 75 yang atas apa yang bawah? Bambang ya? Yang Bambang yang mana? 33 mana? Lain-lainnya dihapus dulu, Mas. Lain-lain dihapus. Biar datanya keluar semua. Oke, Bambang. Sip. Nah, ini sunting. Jurnal entry-nya kok gini? Jurnal entry-nya kok cuma satu ya? Oh. Coba ke bawah lagi. Kenapa cuma ini jurnal entry-nya? Ada yang tahu? Accounting coba, Mas. Accounting. Oh, sorry. Accounting. Itu yang akunting, Nah, yang akunting itu penjual. Sorry. Penjual ya? Ya, penjual. Bak truk C. Apa ya penjual? Itu hapusin dulu. Hapusin terekam penjual entry jurnal itu hapusin dulu. Itu bak truk C itu coba diklik. Sales penjualan. Nah. Kok bak truk C sih? Kayu ya? Apa sih? Tadi kita ini apa? Penjualan ya? Iya, bak truk C betul. Kok kayu? Ya. Bisa dilihat? Nggak bisa, Bu. Oh iya, cuma ada datanya aja ya. Oke, ke journal entries dulu sih. Accounting, journal entry dulu. Kok journal entry-nya nggak bisa diubah ya? Ke siapa ini? Ke Pak Bambang ya? Yang mana nih? Sudah terekam sih, sudah terbayar. Riset ke cadangan bisa nggak? Oh, ini kalau yang jurnalnya di mana ya? Kok saya jadi hang? Pelanggan, coba pelanggan lagi. Bukan pelanggan dulu.
Asal ada satu Bukan. menyatakan Pelanggan pembayaran. nah, semua kredit itu Nah, ini loh maksud saya. Klik. server storage. Nah, ini loh. Jika tidak akan Sudah diterima. Sudah aman berarti ya? Sudah aman ini. Sudah aman. Di jurnal di mana ya? Ada yang tahu nggak untuk jurnal entry? Di mana? Ada tulisannya IN. Itu tuh entry jurnal tuh coba. Entry jurnal. Lupa aku sampai. Entry jurnal. Nah, itu kayaknya harus dibenerin nggak sih? basis jika lebih dari satu orang ataupun dari satu. Iya nggak? Dibenerin apa nggak nih? Apakah piutang? Enggak ya? Sisi saya menambahkan juga. Ya, berarti apa di situ? Kan sudah dibayar ya. Kan hitungannya adalah cash. Berarti apa? Piutangnya tetap dikredit, kasnya yang atas di debit. Ya. Belum. Ini dia. Sunting dulu. Oke. Boleh. Outstanding receipt itu berarti kan bank ya, pakai bank ya. Tapi kan tadi pakai bank ya, berarti diganti bank aja. Kalau satu orang mau akses dia langsung bisa. Bener ya? Bank apa Orang pertama piutang? Bank pada apa? Pada barang jadi dong, bak truk. Harusnya bak truk. Ya enggak sih? Bukan piutang, karena kan nggak ada piutang. Piutang diganti, Mas. Nah, diganti apa? Barang jadi atau bak truk C. Harusnya bak truk C. Bak truk C buat aja. Nah, tipe C. Betul. Dah, gitu harusnya. Hati-hati. Kodenya ini kita harus ikut pada persediaan loh ya. Nggak bisa langsung enaknya loh ya. Karena nanti kalau sampai seenaknya sendiri, dia nggak akan masuk kategorinya nanti. Bisa jadi begitu. Persediaan apa? Ada yang bisa lihat kan chat account di situ? Persediaan barang jadi. Jadi nanti persediaan barang jadi itu kan nol. Misalkan persediaan barang jadi berapa? 1 ya? 1 apa 2? Nah, ini harus diikutkan. Gitu ya. Nanti kalau enggak, Yogi bisa ke accounting ya, Yogi. Menambahkan untuk persediaan mulai dari bak truk C kayak gitu. Ya. Gitu ya. Bak truk C berapa, A berapa, B, C itu harus dibuatkan apa? Dibuatkan ininya, dibuatkan apa? Apa istilahnya? Dibuatkan Akun. Benar. Tapi itu di bawahnya barang jadi atau gimana, Bu? Barang jadi. Oh, habis barang jadi langsung bak truk itu. Iya, karena kan barang jadinya cuma bak truk A, B, sama C. Saya nggak bisa ngasih kodemu sekarang, saya dikte karena nggak ada yang bantu melihatkan kode chat account-nya. Kalau persediaan apa kan nggak ada yang bantu. Jadi nanti Yogi bisa tentukan sendiri, ya, gitu ya. Abaikan dulu boleh, nggak apa-apa. Karena saya takutnya nanti ini salah. Ya, Bu, soalnya beda-beda, Bu. Untuk penulisan ini. Nah, iya. Kodenya. Makanya Beda, ya. Makanya kan tapi ada depannya berapa? Depannya berapa? Depannya itu untuk barang jadi 1-1, Bu. Oke, tetap 1-1 cuma 1-1 berapa ya? Karena kan Iya. 1-1 1-2 ya. Ya, Bang ya. Berarti kan untuk bak tipe C nanti lihat bawahnya ngikutin gitu ya. Tapi yang pasti jurnalnya apa di situ adalah persediaannya yang berkurang. Tapi karena kita belum nemu, ya udah tulis aja persediaan barang jadi aja dulu. Daripada nanti salah kita nggak bisa rekam jejak kan? Yuk persediaan barang jadi. Barang jadi sudah ada, oke. Sip, gitu ya. Ya, sementara pakai barang jadi. Kalaupun nanti mau per produk boleh juga. Tapi secara garis besar barang jadi. Ini sudah benar untuk ininya, tampilannya? Sudah benar ya? Oke. Oke, kalau begitu apa direkam? Bisa kita rekam. Kenapa dia simpan dulu? It's not valid order to process. Must be include one and only one outstanding payment receipt content atau receipt content. Oke. Mungkin ini tadi misinya
pembeliannya 30 hari apa yang dipilih tadi? Kas ya? Cash atau apa? Belum dipilih ya tadi syarat pembeliannya. Ya, belum itu Yang ya. di mana? Syarat pembelian yang waktu di sales Kontan Bu kalau nggak salah. Kontan. kontan ya, padahal ya. Tapi kok dia nggak mau nerima ya? Harusnya apa nih? Harusnya apa nih? Kok nggak mau nerima? Coba rekam lagi bisa nggak? Simpan dulu. Simpan dulu. Nggak mau. Hah? Apa Mas? Coba lagi simpan. Mau saya baca lagi. Yang lain sama? CCC 06 003 inventory 024 is not valid. Nah, nggak valid. Kenapa nggak valid? Loh. In order to process the journal item must include one and only one outstanding payment. Karena itu tadi in payment ya. Ya, coba oke aja dulu. Oke. Abaikan. Kalau ini bisa nggak? Sunting. Rekam bisa nggak? Karena tadi masih payment. Ya udah deh. Ini aja deh kalau gitu. Satu pembayaran apa tuh Mas? Diklik deh. Satu pembayaran. Nah, yang tadi ya. Oke, nggak masalah. Karena tadi memang masih in payment ya. Tadi kita masih belum lihat celah untuk paid-nya. Ada yang sudah berubah menjadi paid? Coba ke pelanggan. Ke pelanggan itu ke sales. Boleh deh. Pembayaran boleh. Kita lihat satu-satu. Bambang sudah terekam. Ya, sudah terekam semua. Oke, itu mungkin itu dulu deh, nggak masalah. Jadi nanti silakan dilengkapi data-data untuk penjualan dan pembelian. Situasinya kita ubah, yaitu situasinya tanggalnya ikut tanggal di mana ngisinya, tahun sekarang juga berarti. Terus yang kedua, untuk transaksi semuanya itu dilakukan secara pembayarannya tunai, ya. Pembayarannya semuanya dilakukan tunai, jadi tidak ada DP atau apa, situasinya seperti itu. Jadi nanti silakan dilengkapi data-datanya, gitu ya. Nah, nanti kalau ada gini deh, di situ kan ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas ya, selain untuk pembelian. Saya tidak akan fokus ke sana dulu, tapi yang saya inginkan adalah semua sudah bisa melengkapi data untuk yang namanya penerimaan kas dari penjualan dan pengeluaran kas dari pembelian bahan baku, dari pembelian bahan baku. Gitu maksudnya. Mengerti ya? Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Untuk yang bak truk tadi jadi apa enggak, Bu? Kalau bak truk ada baiknya diganti harusnya, tapi tadi kita cari aman aja ya, itu aja nggak apa-apa dulu. Karena kan tadi kita nggak bisa mengubah ke paid. Ada yang sudah bisa mengubah ke paid? Nggak ada ya? Belum, Bu. Nanti dicoba lagi ya. Iya, Bu. Kalau ada informasi nanti bisa diberitahukan ke kita, ke saya gitu ya. Oke. Saya rasa silakan nanti dilengkapi data yang belum lengkap. Ingat, jangan kayak Yogi. Transaksinya tanggalnya beda, jadi tidak boleh dimasukkan dalam satu rumah yang sama. Walaupun namanya sama, gitu ya. Ya, Yogi ya. Oke. Nanti Yogi bisa masukkan lagi satu-satu data-data yang sudah terlanjur masuk tadi, gimana caranya, kan tadi ada action ya, itu kan bisa di-del, sebetulnya bisa di-del, nanti disesuaikan aja ya nilai agar nilainya sama. Itu mungkin yang bisa saya berikan untuk hari ini, semoga ngerti ya, nanti kalau nggak ngerti ya bisa ditanyakan, cuma fokusnya adalah yang saya minta seperti itu, nanti tinggal tunggu aja instruksinya bagaimana. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.